Tumbal orang dewasa itu dilakukan karena penunggu yang berada di area tersebut merupakan dari kalangan siluman, sehingga si silumannya ini mintanya orang dewasa untuk agar ada di situ untuk dipersembahkan gitu. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys today? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Buat bias-biasku yang baru aja datang ke channel ini atau sekedar mampir, kenalin aku Forbia. Di sini aku membahas mengenai cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga ya buat kalian. Cerita horor hari ini aku carinya tuh di seputar dunia pertumbalan, gengs. Karena seperti yang kita tahu, yang namanya tumbal pasti gak bisa jauh dari dunia permistisan di Indonesia. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke kita pasti udah tahu deh cerita-cerita mengenai tumbal-tumbalnya. Nah, tumbal sendiri ada macam-macam. Ada tumbal dari binatang ya, biasanya kayak kepala kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain gitu. Tapi yang paling ekstrim itu adalah tumbal yang harus mempersembahkan manusia. Dan tentunya itu serem banget sih. Tujuan orang melakukan tumbal sendiri berbeda-beda. Ada yang emang supaya mendapat kekayaan turun-temurun, mungkin bisa terkenal lah atau apa. Itu biasa kita taunya seperti syarat dari pesugihan ya. Sama sebenarnya ada lagi tumbal yang bukan pesugihan. Itu tumbal yang dilakukan untuk menghindari sebuah bencana gitu. Kayak ini tau gak sih kalau misalkan mau turun hujan di suatu lokasi yang tandus dan kering, biasa harus ada tumbal manusianya. Atau misalkan supaya dewa apa nggak marah, makanya harus ada tumbalnya, kayak gitu. Bahkan ini pun terjadi kan di Indonesia. Biasanya nih, dibutuhkan tumbal untuk membuat sebuah proyek lancar. Tentunya hal itu serem banget kan, karena kayak mind blowing aja gitu. Kalau misalkan sebuah lokasi yang kita jejak ini ya, sebuah gedung lah, jembatan lah, atau tempat kerja yang kita pijak itu ternyata memakan tumbal. Nah, untuk kali ini aku mau fokusin ceritanya itu di tumbal proyek. Dan kalian mesti tahu, katanya nih, dari semua proyek yang membutuhkan tumbal, yang paling menakutkan itu adalah proses penumbalan untuk proyek pembangunan jembatan. Nah, kenapa bisa gitu? Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama, kita sebut aja Reddy, di aplikasi Quora. Jadi aku baca dan dapatnya lewat Quora ya. Di sini sih dia menyebutkan bahwa yang namanya tumbal itu udah nggak asing di telinga orang Indonesia, terutama di area Jawa dan Bali. Karena kadang tumbal itu dibutuhkan untuk sebagai bentuk mediasi antara umat manusia dengan bangsa roh halus yang mendiami lokasi tersebut yang akan dilakukan sebuah proyek di situ. Tujuannya adalah agar pada proses pembangunannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak kecelakaan lah atau kejadian-kejadian di luar nalar yang membuat proyeknya nggak selesai-selesai gitu. Nah, proses penumbalan sendiri itu juga memiliki berbagai macam jenis ritual dan juga berbagai macam metode. Jadi biasanya berbeda tuh jenisnya tergantung dari dalam tanda kutip penunggu yang ada di daerah tersebut. Dan cuma satu yang pasti, bahwa ada syarat di mana si tumbal itu tidak boleh tahu kalau mereka itu ditumbalin. Menurut aku ini common sense ya. Anyway, siapa yang bakal seneng kalau tahu ditumbalin? Mereka pasti kabur anyway gitu gak sih? Tapi aku emang pernah dengar di beberapa film, kalau misalkan tumbal untuk air hujan atau kemakmuran biasanya dikasih tahu duluan sih. Nah, ini untuk si tumbal proyek, si tumbalnya nggak boleh tahu kalau mereka itu tumbal. Jadi si Reddy ini pernah mendapatkan sebuah selentingan lah ya, selentingan cerita dari banyak tukang-tukang proyek gitu. Katanya untuk tumbal proyek pembangunan jembatan biasanya itu prosesinya dilakukan di sepertiga malam. Di sini aku kurang tahu sih sepertiga malam itu apa. Nanti aku mungkin akan sematin di sini maksudnya tuh seperti apa ya. Cuma hal ini bikin orang-orang yang kerja di proyek itu biasanya agak was-was kalau misalkan harus kerjanya lembur. Karena kan pertama yang jadi tumbal nggak tahu dia tuh tumbal. Jadi kalau disuruh lembur, mereka tuh
agak deg-degan, takut dikiranya mereka dijadiin tumbal kayak gitu loh. Sebenarnya hal yang kayak gini tuh udah lumrah terjadi di kalangan proyek. Akan tetapi ya jatuhnya ini tuh kayak YTTA yang tahu-tahu aja. Dan hal ini tidak boleh sampai keluar dari kalangan proyek. Jadi meskipun mereka tahu, tapi mereka gak boleh curhat ke keluarga atau ke teman-teman yang di luar daripada proyek. Karena kalau mereka melakukannya, otomatis mereka akan diburu sama orang yang berkepentingan. Atau misalkan yang hukuman paling ringannya adalah dilakukan pemutusan kerja oleh salah satu pihak. Nah biasanya kalau misalkan berita tentang penumbalan ini sampai keluar ya, selain diburu orang yang menyebarkan beritanya, satu keluarganya pun bisa dicelakai. Maka dari itu orang-orang yang di proyek itu meskipun tahu ya mereka tetap harus hati-hati. Jadi di sini membuka pikiran aku banget sih mengenai orang-orang yang kerja di proyek ya, tukang-tukangnya semuanya yang terlibat. Aku respect banget sama mereka despite of knowing ada hal seperti ini, tapi mereka tetap bekerja dengan iman gitu loh. Nah ada satu cerita, jadi ini salah satu jembatan yang ada di Madiun. Waktu itu lagi proses pembangunan jembatan ini. Nah pada saat proses pembangunannya ada hal janggal yang terjadi. Jadi kan jembatan itu biasa ada dudukannya nih, ada beberapa dudukan gitu. Nah dudukan ini udah diukur segimanapun dan udah dipasang dan udah pas gitu ya. Akan tetapi besok harinya si dudukan ini akan tiba-tiba nggak sejajar. Jadi si dudukannya tiba-tiba yang ini lebih tinggi, yang ini lebih pendek kayak gitu. Akhirnya dibenerin gitu ya, udah nih lurus lagi, tiba-tiba nggak sejajar lagi. Dan hal ini membuat pertanyaan juga dong bagi orang-orang yang bekerja di situ, karena aneh aja apapun yang dilakukan selalu nggak beres. Ketidakberesan ini pun tentunya akan membuat pekerja-pekerjanya lembur ya, karena kan harus monitor apakah nanti ada tanahnya yang ambles atau apa yang membuat kejadian ini terjadi. Sampai akhirnya ada salah satu tukang yang ditugaskan buat lembur di hari itu. Terus si tukang ini tuh mungkin karena kecapean, dia memutuskan buat beristirahat di salah satu kolong beton yang emang belum dipasang. Pada waktu itu udah nunjukin hari yang cukup malam lah ya, waktunya udah cukup malam, tapi dia di situ udah mulai mau beristirahat gitu. Nah, di kejauhan dia itu ngeliat ada 3 orang yang berpakaian cukup rapi, kayaknya mungkin dari kalangan eksekutif gitu. Habis itu ada 1 orang yang biasa mengoperasikan mesin pengaduk semen. Terus ada 4 orang tukang lainnya gitu, mungkin dari appearance-nya seperti tukang ya. Tapi wajahnya sendiri sih nggak gitu familiar sama si tukang yang lagi tidur ini. Karena ini agak jauh, jadi wajahnya tuh samar-samar. Cuman dari kolong beton ini, diperhatikanlah mereka orang-orang ini ngumpul mau apa. Mungkin dia agak sedikit kepo juga ya. Terus nggak lama nih, tiba-tiba 2 tukang itu dijorokin guys ke dalam satu tiang yang masih kosong, jadi tiangnya belum diisi semen, isi beton gitu. Pas udah dijorokin, tiba-tiba si mesin penggiling semen ini nyala, terus muntahin semennya ke dalam. Di situ tukang yang lagi tiduran itu ngeliat tangan tukang yang dijorokin itu apa menggapai-gapai kayak minta tolong. Tapi di sini nggak ada yang nolongin, bahkan 2 teman lainnya yang tukang juga megangin ini tongkat masing-masing gitu kayak nggak nolongin. Ngelihat hal ini, shock kan si tukang yang tiduran itu. Cuman dia di sini berusaha buat sembunyi biar gak ketahuan, karena kan takutnya kalau ketahuan ntar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya terhadap dia. Abis itu dia nunggu suasananya sepi, nunggu satu persatu orang-orang ini semua pada meninggalkan lokasi lah ya. Setelah cukup aman, akhirnya si tukang ini keluar dari persembunyiannya. Abis itu dia pergi ke baraknya tukang, dan dia di situ ada adiknya. Dia bilang ke adiknya gini, "Dek, ayo kita beres-beres barang kita pergi." Malam itu juga dia langsung pergi ke kampung halamannya tanpa ngomong apapun, tanpa cerita apapun, karena dia takut kalau misalkan di perjalanan ada yang aware apa yang terjadi atau ada yang kepo. Dia takut nanti akan ada bencana yang terjadi terhadap dia.
Di sini dia pun setelah balik ke kampung halamannya, dia nggak menetap di sana, melainkan dia pindah-pindah gitu dari kota ke kota, pulau ke pulau. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia tuh mau menghindari orang-orang yang kenal dia dan juga kenal orang-orang yang kerja di sana gitu. Kayak kalau ada orang yang kenal sama mandor yang kerja di sana, maka yaudah pokoknya dia pergi. Semua ini dilakukan karena takut nanti ditanya-tanya sama si mandor alasan kenapa dia dan adanya kabur gitu aja. Sembari melarikan diri ini, dia sambil nyepoin juga kan, maksudnya dari berita atau selentingan kira-kira kabar pembangunan jembatan ini tuh kayak gimana. Kabarnya sih pembangunan jembatan ini tiba-tiba lancar gitu aja dan bahkan tanpa hambatan sama sekali. Selain daripada itu, keluarga yang tukangnya diriin tumbal itu udah dikasih klaim asuransi gitu sama santunan dengan alasan bahwa tukangnya ini mengalami kecelakaan saat bekerja. Selidik punya selidik nih, ini sih katanya ya. Tumbal orang dewasa itu dilakukan karena penunggu yang berada di area tersebut merupakan dari kalangan siluman, sehingga si silumannya ini mintanya orang dewasa untuk agar ada di situ untuk dipersembahkan gitu. Cuma menurut penuturannya si Reddy, tumbal anak kecil juga kadang diperlukan untuk pembangunan sebuah proyek. Ini dia berani ngomong kayak gini karena sempat ada selentingan, sempat ada berita viral lah di mana ada satu perempuan ini menculik anak-anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun untuk dijadikan tumbal. Untuk gendernya mau perempuan atau laki-laki ini gak masalah ya, akan tetapi kenapa sih tumbal anak kecil ini dilakukan? Katanya kalau misalkan penunggunya itu berasal dari bangsa Batara Kala, maka biasanya mereka itu meminta tumbal ya anak-anak kecil ini. Kalau misalkan keinginannya nggak diturutin, nanti bisa terjadi bencana kayak kecelakaan di lapangan kerja, ataupun kesialan-kesialan lainnya ya yang terjadi di antara pekerja ini gitu loh. Nah biasanya penumbalan anak kecil pun ini lebih ribet prosesinya karena si anak kecilnya ini harus didandani dengan rapi nih, dengan cantik kayak gitu, dan pada saat prosesi penumbalannya harus diiringi dengan musik. Tapi tenang aja guys, karena kata si Reddy nggak semua proyek itu kadang butuh tumbal. Jadi ada proyek yang bisa berjalan dengan lancar ya dengan sendirinya gitu loh. Tapi di sini biasanya ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kayak gini, jika di dalam suatu area terdapat tokoh masyarakat yang memiliki sifat kerohanian yang kuat, maka bangsa-bangsa jin itu atau bangsa siluman itu bakal kalah dengan keberadaan tokoh masyarakat yang sifat rohaninya kuat ini. Jadi di sini mengingatkan kita bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan kita, maka nggak ada yang bisa ngelawan kita gitu, terutama dari bangsa-bangsa yang halus itu. Hal ini pun sebenarnya nggak asbun ya, karena ada cerita di mana ada sosok tokoh masyarakat yang memang cukup dipandang, dan ini yang tadinya meminta tumbal manusia akhirnya jadi gak jadi. Nah ini akan aku ceritain di next video ya, di minggu depan, jadi kalian stay tune aja. Oke, itu sekian untuk cerita kali ini. Tadinya aku mau bawain cerita yang satu itu sekarang, tapi kayaknya durasinya bakal agak terlalu panjang, jadi aku putuskan untuk dibelah ya guys. It's okay ya. Aku lumayan senang sama ceritanya karena ada berita baik yang tadi. Kalau dari satu area ada yang kuat agamanya, maka bangsa lelembut ini bakal lebih respect sama manusia gitu loh. Karena aku kan kadang sering nonton Detektif Astral, pas mereka itu penelusuran ke Gunung Kapur, di situ ada astral yang bilang mereka tuh aneh sama manusia. Kenapa manusia itu minta ke lembut katanya, padahal manusia itu tinggal minta ke Tuhan, karena mereka pun akan mintanya sama ke Tuhan. Cuma karena manusia minta ke si lembut ini, ya udahlah dia kasih. Ini ibarat kayak gini loh, kayak kita minta rejeki, tapi mintanya bukan ke Tuhan, tapi mintanya kayak ke orang yang lebih kaya gitu. Emang boleh sih melakukan hal itu, tapi kalau kita sampai mengimani hal itu, sampai menyembah orang tersebut yang ngasih kita bantuan, itu tuh salah, jatuhnya musyrik menurut aku. Komen ya menurut kalian, pemikiran kalian kayak gimana? Oke, itu aja ya. Sekian. Thank you so much sudah mau nonton sampai habis. Dan support aku ya dengan like, comment, subscribe. Kalau ada cerita horor dari kalian, silahkan email ke sini. So, see you in the next video ya. Sorry kalau aku ada salah-salah kata. Bye-bye.